Apakah isu ini benar dan apakah pemerintah emang subsidinya 502 triliun ini dan efeknya bagaimana akan kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dion Bagus Nugraha Budiono. Saya merupakan peserta PKS Muda Institute dari Kota Tangerang Selatan, Banten, dan juga sebagai founder. Jadi ini organisasi bikinan saya sendiri, founder dari Di Atas Kaki Sendiri. Nah, hari ini saya ingin beropini tentang isu BBM yang akan naik mungkin sebentar lagi, dan antisipasi efek dominonya di masyarakat. Awalnya adalah isu ini bermula dari Menko Maritim dan Investasi ya, Bapak Luhut Bansar Panjaitan yang beropini di media bahwa minggu ini atau minggu depan akan ada kenaikan BBM bersubsidi, dan pemerintah mempunyai alasan karena mereka tidak mampu untuk menahan beban subsidi dari BBM bersubsidi ini sekitar 502 triliun. Nah, kita akan cek apakah isu ini benar dan apakah pemerintah emang subsidinya 502 triliun ini dan efeknya bagaimana akan kita bahas. Nah, jika kita lihat isunya adalah BBM ini Pertalite akan naik dari harga 7.650 menjadi 10.000, dan harga BBM solar dari 5.000 menjadi 8.000 sampai 8.500. Nah, dan jika kita hitung bahwa kenaikannya adalah sekitar 30%. Nah, bagaimana nih efeknya nih? Apakah ada efek domino di masyarakat? Pasti. Pertama, situasi sekarang kita berada dalam kondisi pasca pandemi, yaitu new normal, yang sebetulnya efek pandemi ini juga mengakibatkan harga-harga naik, inflasi naik. Dari nilai inflasinya sendiri adalah tahun ini hampir mencapai 5%, yaitu sekitar 4,94%. Nah, sedangkan untuk inflasi makanan sendiri sekitar 10,32%. Nah, jika BBM subsidi naik, pasti akan terjadi kenaikan harga bahan pokok. Gak mungkin nggak dong. Pasti sekitar bisa naik lebih dari 5%, mungkin kayak gitu. Nah, kita contoh konkretnya adalah harga komoditi naik adalah telur. Isunya sedang hangat nih, dari awal pandemi sekitar 27.000 kita per kilo. Nah, dan sejak isu BBM ini naik dan dengan sebab-sebab yang lain, harga telur ini naik dari 27.000 menjadi menyentuh sekarang antara 30.000 sampai 32.000. Nah, alasannya apa kenapa telur naik? Ada beberapa alasan yang seperti kita lihat di media. Pertama adalah harga pakan naik, khususnya pakan ayam ya. Karena ini pengusaha telur naik hingga 27%, dan harga jagung sebagai secondary pakan itu sekitar 30%. Dan harga ini mengakibatkan pengusaha telur yang kecil, karena harga pakan naik, banyak pengusaha telur yang gulung tikar. Dan disebabkan juga karena BBM solar sebagai bahan bakar transportasi untuk distribusi telur juga meningkat, sehingga banyak pengusaha telur yang gulung tikar. Lalu efek yang kedua yang akan terjadi mungkin ke depan jika BBM subsidi naik adalah 2 juta nelayan bisa menganggur jika BBM naik. Terutama yang digunakan untuk nelayan adalah BBM solar. Jadi efeknya pasti akan luas gitu, terutama untuk petani, peternak, nelayan yang memang notabene bukan nelayan besar atau nelayan kecil yang memang ada di daerah. Nah, menjadi pertanyaan, apakah perlu BBM subsidi ini dinaikkan? Kalau pemerintah beralasan 502 triliun, jadi menurut Pak Sukamta dari Bank DPR RI bahwa 502 triliun itu adalah bukan subsidi BBM dari yang ditetapkan pemerintah, tetapi adalah terbagi dua. Pertama, subsidi energi, yaitu untuk 2022 bukan 502 triliun, tetapi jumlahnya adalah sekitar 208,9 triliun. Dengan rincinya adalah untuk
subsidi BBM LPG Pertamina sebesar 149,4 triliun dan subsidi listrik untuk PLN adalah 59,6 triliun. Maka untuk sisanya kemana? Sisanya adalah 343 triliun ternyata digunakan untuk pembayaran pemerintah kepada Pertamina dan PLN, yaitu untuk subsidi operasional, yaitu sebesar 234,4 triliun untuk PLN dan Pertamina pada tahun 2022 dan 108,4 triliun pada tahun 2021. Nah, di satu sisi pemerintah sebetulnya juga aneh sebelum menerapkan kenaikan BBM subsidi ini. Pertama, kalau kita melihat efek pandemi, penggunaan moda transportasi umum pasti turun drastis. Kenapa? Karena efek dari pandemi yang merubah moda transportasi umum yang biasa dipakai masyarakat berubah menjadi moda transportasi pribadi. Yang itu didukung oleh pemerintah untuk memberikan diskon PPNBM, yaitu untuk diskon pajak mobil ya, sehingga masyarakat banyak membeli mobil untuk transportasi. Lalu keanehan yang lain adalah pemerintah menaikkan harga Pertamax menjadi 12.500, dan ini mengakibatkan banyak pengguna Pertamax yang tadinya menggunakan Pertamax menjadi Pertalite karena harganya naik sehingga turun gitu untuk pengguna Pertamax menjadi Pertalite, dan kuota BBM subsidi sendiri itu menjadi menipis. Nah, bagaimana solusinya? Opini saya adalah pemerintah tidak boleh untuk menaikkan BBM, kecuali pemerintah sudah memberikan beberapa solusi. Solusi dari saya adalah ada dua hal. Pertama adalah memperbaiki sistem transportasi umum dan kota. Jadi kita lihat di kota-kota besar dan kota-kota kecil pasti akan banyak perbedaan sistem transportasinya dan tidak cukup baik. Contoh yang paling baik sistem transportasi umum yang sudah terintegrasi adalah di Jakarta, yaitu lewat Jaklingko-nya. Dan kita lihat selain Jakarta itu moda transportasi umumnya tidak baik. Contohnya sendiri, pertama di Kota Tangerang Selatan, kota saya sendiri. Di kota saya sendiri belum ada sistem transportasi umum yang terintegrasi sehingga masyarakat berubah moda transportasi pribadinya, mobil dan motor, menjadi transportasi umum, yaitu tidak ada bus, ada angkot, tetapi ya biasalah kalau angkot pasti sukanya ngetem dan ugal-ugalan. Nah, karena itu pemerintah harus membetulkan dulu sistem transportasi umumnya terintegrasi antar provinsi maupun di daerah, sehingga masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah, pasti akan memilih transportasi umum yang nyaman daripada menggunakan transportasi pribadi. Lalu yang kedua, perbaikan pemerintah selanjutnya sebelum untuk menaikkan harga BBM ini, pertama pemerintah harus memaksimalkan peran Bulog dan koperasi untuk mengatur harga komoditas di masyarakat ya, dari industri hulu sampai hilir. Jadi pertama konsepnya adalah pemerintah harus membuat koperasi dari hulu sampai hilir untuk pengusaha kecil dan menengah, sehingga industri kecil dan menengah ini tidak tergantung bahan pembuatannya, tidak tergantung dari swasta yang sesuka hati untuk menaikkan harganya. Contohnya adalah di industri telur tadi, harga pakan yang cenderung naik yang memang disebabkan utamanya ya sebetulnya karena kartel dari perusahaan asing yang memproduksi pakan sehingga sesuka hati mengendalikan harga pakan. Nah, yang kedua, peran Bulog itu harus dimaksimalkan. Jadi kalau peran Bulog itu kan dia harus membeli hasil produksi dari industri kecil ya, baik petani, peternak. Nah, karena dikuasai di hulu sampai hilir, berarti kan Bulog bisa menetapkan harga yang pantas gitu untuk pengusaha kecil sehingga harga cenderung dikendalikan di tingkat produksi. Nah, yang kedua peran Bulog yang harus dimaksimalkan itu adalah Bulog harus menjadi distributor langsung untuk ke pasar yang dikuasai daerah, misalnya pasar
pasar untuk milik pemerintah atau kecamatan gitu ya, pasar daerah ya, pasar besar, pasar kecil, sehingga tidak ada kartel yang memainkan harga di tingkat distributor, sehingga tidak ada penimbunan, tidak ada kelangkaan dan sebagainya yang disebabkan oleh kartel-kartel distributor yang nakal kayak gitu. Nah, jika industri hulu sampai hilir dan pembuatan koperasi ini sudah dilakukan dan diterapkan, maka otomatis pengendalian harga komoditi bisa dilakukan oleh pemerintah dan tidak tergantung oleh harga pasar. Nah, baru saat itu setelah sistem transportasi umum dan komoditas itu diaplikasikan, nanti baru pemerintah bisa menggunakan BBM bersubsidi khusus untuk mendukung sistem transportasi massal tersebut atau umum tersebut dan dari Bulog tersebut, sehingga jika BBM dinaikkan tidak akan berefek domino ke masyarakat, sehingga harga komoditas utamanya yang cenderung naik jika BBM bersubsidi naik bisa dikendalikan dan tidak ugal-ugalan naiknya seperti itu. Mungkin itu opini saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.